Ketika kita mau sholat harus berwudu. Nggak perlu dibelah dada kita, tapi harus apa? Berwudu. Itu adalah karena Rasulullah akan berhadapan dengan Allah. Pembedahan dilakukan oleh malaikat Jibril dan Mikail tanpa menggunakan alat. Dijelaskan oleh Imam Baihaqi, jangan dibayangkan menggunakan pisau terus pakai jahit, itu jangan. Ini malaikat ini apa? Malaikat Jibril dan Mikail, yaitu membelah dadanya Rasulullah SAW. Karena disebutkan di dalam riwayat Halimah Sa'diyah, yaitu saudara sesusuan Nabi pernah mengadukan kepada Halimah, Muhammad sedang didatangi 2 orang. Jadi yang membelahnya bukan malaikat Jibril sendiri, tapi ditemani dengan satu malaikat lagi. Nah, ini tentunya penjelasan yang didetailkan di dalam masalah Mi'raj. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan sedikit berkaitan hikmah-hikmah hadis saja tentang Isra Mi'raj. Karena Mi'raj ini berkaitan tadi dengan di dalam matan Aqidatul Awam, berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ini. Saya tidak membahas ininya. Ini sudah kita bahas detail berkaitan dengan Isra. Ini perbedaan para ulama berkaitan dengan Isra-nya. Tapi tentunya yang kuat adalah Isra dan Mi'raj terjadi dengan ruh dan jasad. Ini adalah jumhur sahabat dan ulama salaf dan khalaf. Ini tentunya khilaf di antara. Ini Mi'raj yang saya ambil tadi hanya hadisnya saja penjelasannya. Kemudian tsumma akhadha biyadi. Setelah dibelek dadanya, kemudian Rasulullah diambil, pegang tangannya, kemudian berangkat. Ini menunjukkan kata ulama, Isra Mi'raj itu waktu Mi'rajnya tidak pakai buruk. Jadi yang pakai buruk itu dari Mekah ke Palestina. Isra itu dari buruk, pakai buruk tuh dari Mekah ke Palestina buruk. Naik dari dari Palestina ke Baitul Maqdis ke langit tidak menggunakan buruk, tapi buruknya diikat di tempat di mana diikatnya onta-onta binatang para nabi kalau datang ke Baitul Maqdis. Karena di kalimat situ summa akhadha biyadi. Kemudian malaikat Jibril megang tanganku, fa'arajabi ila sama, lalu berangkat ke langit. Ini pendapat para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Maka di sini buruk itu tidak ada. Buruk itu hanya ada di waktu Mekah dan Palestina. Ini disebutkan. Utitu bil buruk wa huwa dabah. Ini cerita buruk diceritakan waktu dari Mekah ke Palestina. Sampai disebutkan buruk itu bagaimana? Sebab dinamakan buruk karena cepat yang bergerak dan juga karena warnanya yang sangat indah. Ini bukan urusan pesawat ya. Ini maksudnya buruk ini. Zaman buruk ini jalannya albar seperti kilat. Kencang. Dan warnanya yang sangat indah. Maka disebut buruk. Kemudian sifat buruk disebutkan oleh para ulama ini mengambil dari hadis. Ya, dikatakan tidak ada yang riwayat apakah buruk itu bersayap apa tidak. Tidak disebutkan secara jelas tentang adanya dia bersayap. Tapi dia adalah sejenis kuda. Kuda asli. Ada yang mengatakan lebih besar dari kuda, lebih besar daripada khimar, daripada keledai. Tapi lebih kecil dikit dari bighal. Artinya nggak terlalu besar itu buruknya. Dan dia sekali bergerak begitu sejauh pandangan mata. Dan kuda asli, jangan dibayangkan bermuka perempuan. Rambutnya terurai, bibirnya merah. Itu Nabi mau naik itu kan suka ada tuh di beberapa foto. Ada gambar buruk, bahkan pakai ditulis di bawah. Siapa yang menyimpan gambar buruk ini hajatnya digabulkan oleh Allah. Ini tambahan lagi. Ini Israiliyat, itu ada cerita Israiliyat itu. Nah ini kalau dijelaskan tidak ada riwayat bersayap apa tidak, itu tidak dijelaskan. Oleh karena itu kalau tidak dijelaskan begitu, kalau ada ustadz yang bilang bersayap biarin. Kalau yang mengatakan tidak bersayap juga biarkan karena tidak ada riwayat. Kalau kita yang mengatakan sayap bid'ah nggak ada dalil, nggak bisa juga. Atau sebaliknya bersayap apa tidak bersayap juga nggak bisa. Sudah riwayatnya tidak ini bab-bab yang nggak bisa kelihatan, binatang yang kita bisa lihat. Faraqibtu hatta ataitu Baitul Maqdis. Lihat, lalu aku naik itu buraq sampai aku datang ke Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah naik dari Mekah ke Baitul Maqdis. Farabattu, lalu aku ikat bil halaqah di satu tempat di mana tempat para nabi mengikat hewannya kalau datang ke Baitul Maqdis. Ini diceritakan, ini sampai sekarang disebutkan di sini ada tempat ngikatnya binatang. Jadi waktu Rasulullah turun di Baitul Maqdis nanya sama malaikat Jibril, Nabi kalau datang ke sini ke Baitul Maqdis ngikatnya di mana? Di situ ya Rasul. Maka Rasulullah ngikat di situ.
Ini menunjukkan tabarruk bi atharul anbiya. Nabi nggak ngikut sembarangan, dia nanya